Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok atas nama Surnaida dan Guneti akan menjelaskan tentang sistem informasi jasa sewa kos, perencanaan manajemen proyek. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang hasil dari kelompok kami, yaitu dengan judul Sistem Informasi Jasa Sewa Kos. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dokumen kontrol. Dokumen kontrol ini adalah contoh dokumen kontrol untuk jasa sewa kos yang dapat Anda gunakan sebagai referensi. Nah, di dalam dokumen kontrol ini ada beberapa tahap, yaitu satu, data penyewa. Nah, untuk data penyewa yaitu ada nama penyewa kos, nomor KTP, nomor telepon, alamat asal, tanggal mulai sewa, durasi sewa, nomor kamar, dan dua, rincian sewa. Nah, untuk dalam rincian sewa ini ada 5 tahap. Pertama, ada harga sewa per bulan, ada biaya tambahan, contoh nanti ada listrik, air, atau wifi. 3, total biaya per bulan. 4, cara pembayarannya, yaitu ada tunai atau melalui banking atau transfer bank. Kelima, ada itu rekening pembayaran. Ketiga, peraturan kos. Nah, dalam peraturan kos ada 4 poin, yaitu 1, jam malam. Jam malam ini contohnya kita untuk izin keluar. Contoh nanti ada izin keluar itu kita boleh keluar, tapi batasannya juga ada. Contoh jam 10 malam. Itu contoh untuk jam malam. 2, larangan. Untuk para laki-laki nih kadang ada yang ngerokok, terus membawa tamu tanpa izin. 3, kegiatan yang mengganggu ketenangan penghuni lainnya. 3, itu kebersihan. Menyewa wajib menjaga kebersihan kamar dan area umum. 4, perbaiki kerusakan. Kerusakan akibat penyewa akan ditanggung oleh penyewa. Kerusakan alami yang alami itu bisa dilaporkan ke penyewa. 4, yaitu kontrol pembayaran. Nah, ini ada contoh untuk kontrol pembayarannya. Penyewa diharapkan membayar tepat waktu untuk menghindari denda keterlambatan. 2, jika ingin mengakhiri sewa, harap memberitahu sebelum 1 bulan sebelumnya. 3, pengelola berhak mengeluarkan menyewa jika melanggar peraturan kos atau tidak membayar sewa selama 2 bulan berturut-turut. Nah, ini contohnya tanda tangan penyewa, tanda tangan pengelola. Ruang lingkup skopi. Ruang lingkup proyek adalah contoh ruang lingkup untuk jasa sewa kos. Ruang lingkup ini menjelaskan batasan dan tanggung jawab terkait layanan sewa kos. Ruang lingkup jasa sewa kos: 1, lokasi dan fasilitas. 2, tanggung jawab pengelola. 3, tanggung jawab penyewa. 4, biaya dan pembayaran. 5, durasi sewa. 6, peraturan kos. 7, batasan layanan. Tujuannya adalah menjelaskan tentang alasan dan hasil yang ingin dicapai dari suatu proyek. Berikut adalah contoh tujuannya. 1, ada tujuan proyek sewa kos. 1, menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan terjangkau. 2, meningkatkan pengalaman hunian penyewa. 3, mengoptimalkan pengelola properti. 4, pembangunan hubungan baik antara penyewa dan pengelola. 5, meningkatkan keuntungan bisnis. 6, mematuhi standar legal keamanan. Nah, untuk jadwal proyek pengelolaan sewa jasa ini ada fase 1, yaitu survei dan lokasi dan analisis kebutuhan. 2, merencanakan anggaran dan pembiayaan. 3, mengizinkan dan legalistan. Fase kedua yaitu 1, renovasi dan persiapan fasilitas.
Itu minggu 3 sampai 6 minggu. 1. Renovasi kamar dan fasilitas umum. 2. Pemasangan fasilitas. 3. Pembersihan akhir. Fase 3 yaitu promosi dan penerimaan penyewa minggu 7 sampai minggu 8. 1. Promosi dan pemasaran. 2. Screening calon penyewa. 3. Menandatangani perjanjian sewa. Nah, fase 4 operasi dan pemeliharaan minggu 9 sampai seterusnya. Mulai operasional, pemeliharaan rutin, dan monitoring dan evaluasi. Nah, ini ada contoh timeline-nya. Ada beberapa agar sesuaikan dengan kompleksitas proyek dan kesediaan sumber daya. Pastikan setiap tahap direncanakan dengan baik dan untuk memastikan proyek berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Dengan jadwal terstruktur, Anda dapat memantau proses proyek dan memastikan semua tugas diselesaikan dengan timeline. Nah, untuk struktur organisasi proyek, 1 yaitu penanggung jawab. 2. Manajer proyek. 3. Ada tim administrasi keuangan. 4. Adalah tim renovasi dan fasilitas. 5. Tim pemasaran dan penyewa. 6. Tim operasional dan pemeliharaan. Nah, ini contoh bagian struktur organisasi. Ada penanggung jawab proyek, manajer proyek, tim administrasi, tim renovasi, tim pemasaran, admin keuangan, koordinator renovasi, koordinator pemasaran, admin legal, teknisi listrik dan air, admin penyewa, tukang bangunan, tim operasional dan pemeliharaan, koordinator operasional, petugas kebersihan, petugas keamanan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya yang bernama Guneti. Kepada Guneti kami persilahkan. Selanjutnya itu manajemen komunikasi. Di sini adalah contoh dari manajemen komunikasi. Manajemen komunikasi terdiri dari 2. Yang pertama yaitu perencanaan komunikasi. Perencanaan komunikasi bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proyek pengelolaan jasa sewa kos tetap terinformasi, terkoordinasi, dan dapat berkolaborasi dengan efektif dari awal hingga berakhirnya proyek. Yang kedua yaitu persiapan pertemuan. Persiapan pertemuannya itu pertama tujuan komunikasi pihak yang terlibat dan jenis informasi yang dikomunikasikan, metode komunikasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya itu manajemen perubahan. Di sini manajemen perubahan adalah proses yang terstruktur untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengimplementasikan, dan memantau perubahan dalam suatu proyek. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa perubahan yang dilakukan memberikan dampak positif terhadap proyek, meminimalkan risiko, dan memastikan semua pihak terkait memahami serta mendukung perubahan tersebut. Manajemen perubahan terdiri dari lampiran A, yaitu pertama pertemuan rapat. Ini adalah pertemuan rapat dari manajemen perubahan. Keduanya itu pelaporan. Ini adalah pelaporan dari pertemuan perubahan. Yang keduanya itu lampiran B, itu formulir permintaan perubahan. Ini adalah formulir permintaan perubahan. Keduanya itu catatan permintaan perubahan. Dan lampiran C-nya itu struktur rincian. Ini ada struktur rincian pekerjaan. Yang kedua itu penugasan tim. Ini adalah penugasan tim proyek. Yang ketiga, jadwal proyek. Ini saya sudah membuatnya, itu analisis kebutuhan 7 hari, tanggal mulai dan tanggal selesainya ada tertera di sini. Teman-teman bisa membacanya. Dan rencana anggaran belanja proyek. Ini adalah rencana anggaran biaya proyek. Itu jam tenaga kerja, tarif kerja, jumlah tenaga kerja, biaya tenaga kerja, dan biaya lain-lainnya, total per taksir. Sekian dari saya.
Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.